Ya, saudara, kembali podcast This is My Story dari Radio Suara Gerasi FM hadir untuk Anda. Kembali podcast ini akan siap memberkati Anda semua. Dan seperti biasa, podcast ini akan menghadirkan sebuah kesaksian yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan semoga apa yang akan disaksikan saat ini boleh memberkati Anda semua. Dan saat ini di studio Suara Gerasi FM sudah hadir ada Wilona Ivania yang akan memberikan sebuah kesaksian kisah hidupnya kepada kita semua. Dan saya percaya bahwa kesaksian dari Wilona ini boleh memberkati kita semua. Dan kebetulan Wilona juga adalah salah satu penyiar di Radio Suara Gerasi FM yang selalu hadir untuk Anda semua setiap hari Sabtu ya, pukul 13 di program After Lunch on Vacation. Jadi untuk Anda semua yang pendengar setia Suara Gerasi FM, saya percaya Anda sudah tidak asing lagi nih dengan Wilona. Ya, mungkin lebih akrabnya dipanggilnya Wilo ya. Iya, jadi saat ini kita panggil Wilo saja. Wilo, apa kabar? Puji Tuhan, baik sekali. Ya. Gimana nih Korinto? Puji Tuhan, saya juga baik. Puji ya. Tuhan. Nah, Wilo, siang hari ini ada yang mau disampaikan ya pastinya dari kisah hidupnya Wilo. Untuk para pendengar yang mungkin selama ini baik pendengar Suara Gerasi FM atau juga untuk Anda semua yang saat ini menyaksikan di YouTube channel Suara Gerasi FM belum tahu nih ya, belum tahu tentang kehidupan Wilo ya kan. Selama ini mungkin taunya hanya di udara ya, secara on air di saat lagi siaran di program After Lunch on Vacation. Tapi saat ini saudara, kita akan membahas lebih dalam tentang kehidupan dari seorang Wilona. Apa yang mungkin selama ini kita belum pernah tahu. Nah, saat ini kita akan sama-sama dengarkan nih. Ya, Wilo, kan saya dengar Wilo ini dari Surabaya ya aslinya ya. Betul. Jadi Wilona ini aslinya dari Surabaya, terus ke Cirebon. Betul. Itu tahun kapan ya pindah ke Cirebon? Kalau nggak salah tahun 2021 ya. 2020. Berarti waktu masih masa-masa COVID ya? Betul banget. Oke, kenapa tuh? Ada alasan apa sampai Wilo dari Surabaya akhirnya memutuskan pindah ke Cirebon? Jadi pas itu tuh Wilo kan dari kecil, dari lahir sampai besar kira-kira sampai umur 12 atau 13 tahun itu Wilo tumbuh besar di Surabaya. Sampai suatu saat Wilo sama keluarga Wilo sama Papa Koko itu harus pindah ke Cirebon karena keluarga kami lagi ngalamin kesulitan secara finansial gitu. Makanya kita pindah ke sini. Oke, berarti sebelumnya kondisi perekonomian keluarga Wilo ini di Surabaya baik-baik aja sebelumnya ya? Iya, awalnya lagi merintis lah anggapannya, masih merintis. Orang tua ya, berarti orang tua lagi dulu merintis usaha di sana, tapi karena COVID. Oke. Ya, berarti ujung-ujungnya karena COVID. Iya, betul. Memang sama-sama kita tahu bahwa di masa COVID itu cukup banyak imbasnya kepada pengusaha-pengusaha. Dan ternyata salah satunya adalah orang tua dari Wilona ya. Iya. Nah, jadi karena imbas dari COVID itu akhirnya terdampak masalah perekonomian. Orang tua memutuskan buat pindah ke sini. Kenapa Cirebon? Karena papa aslinya orang Cirebon. Jadi kita pindahnya langsung ke rumah nenek, numpang di rumah nenek. Oke. Nah, di saat itulah Wilo secara pribadi mengalami sebuah pergumulan. Iya. Nah, apa nih yang menjadi tantangan atau juga permasalahan dan pergumulan yang saat itu Wilona alami? Pas itu ya, Wilo tuh posisinya kan masih remaja banget nih, anak muda banget. Walau sekarang kelas masih berapa remaja. Waktu itu berarti? Pas itu berarti pindahnya pas kelas 7 naik ke kelas 8. Jadi benar-benar di pertengahan SMP banget. Wilo pas itu posisinya ngerasa Wilo punya teman lingkungan di Surabaya tuh yang anaknya udah klop banget, udah asik banget, udah kayak bestie banget lah sama Wilo. Tapi kenapa tiba-tiba di tengah kenyamanan yang lagi Wilo jalani, di tengah kehidupan yang Wilo
alami gitu, Tuhan kayak ngerenggut gitu loh kok, diambil. Secara tiba-tiba. Iya, secara tiba-tiba diambil teman-teman Willow, lingkungan Surabaya itu. Willow seneng banget tinggal di Surabaya gitu pas itu rasanya. Oke, karena Willow memang lahir di Surabaya. Iya. Nah, teman-teman dan circle itu memang teman-teman dari TK, SD bareng atau baru kenalnya waktu mereka SMP? Baru kenal pas SMP kebetulan, tapi karena itulah Wiro ngerasa, wah ini mereka kok klop banget, padahal baru kenal sebentar banget gitu. Oke. Jadi Wilo ngerasa sedih banget harus ngelepasin mereka, harus ngelepasin tempat yang Wilo kenal, orang-orang yang Wilo sayangin, dan rasa aman yang selama bertahun-tahun Wilo miliki gitu. Pas itu posisinya sebagai anak kecil ya, Wilo tuh ngerasa kayak semua hal yang saya kenal tiba-tiba diambil dalam satu waktu. Dan tapi kalau Wilo lihat di masa sekarang, pas masa pindah itu juga merupakan titik ya, dimana Wilo ngerasa satu pintu besar dalam hidup Wilo tuh ditutup gitu. Jadi Wilo harus mulai dari awal lagi, adaptasi lagi sama lingkungan yang baru, dan menghadapi banyak ketidakpastian gitu. Posisinya ada tuh waktu dimana 1 minggu penuh kayaknya ya Wilo tuh kegiatannya cuma nangisin teman-teman Wilo. Terus masa-masa pas Wilo di Surabaya, Wilo ngerasa kayak putus asa banget. Aduh, kayaknya Wilo nggak bisa deh buat nyari teman baru. Wilo takut nggak punya teman, Wilo takut nggak bisa adaptasi sama lingkungannya, Wilo takut sekolahnya gimana-gimana gitu. Jadi banyak banget ketakutan yang ada di diri Wilo pas saat itu gitu. Tapi ternyata justru di momen itulah Wilo tuh bisa ngelihat Tuhan tuh gimana Tuhan bukain pintu yang lain gitu. Menurut Wilo, salah satu pintu terbesar untuk Wilo saat itu tuh adalah kesempatan untuk Wilo terus bersekolah dengan beasiswa. Jadi dari kelas 9 SMP sampai kelas 12 saat ini, Tuhan nyediain Wilo jalan, padahal secara manusia ya, mungkin itu tuh mustahil itu kayaknya. Kok tiba-tiba Wilo baru pindah, dapat beasiswa sampai sekarang gitu. Padahal posisinya memang pas itu keluarga Wilo masih kesulitan secara finansial gitu. Oke, tahan dulu sebelum masuk ke beasiswa nih ya. Iya. Berarti saat itu, di saat memang Wilo dan keluarga itu harus pindah ke Cirebon, itu memang kondisinya berat banget ya? Maksudnya sulit banget ya? Iya, lagi kondisi susah banget. Dan itu. Sampai mungkin papa atau mama cukup pusing juga untuk mikirin biaya sekolahnya. Sekolah, iya. Oke, Wilo punya saudara, kakak atau adik? Punya kakak laki-laki. Satu. Adik? Nggak ada. Oh, berarti cuma dua bersaudara iya. ya? Dan saat itu kakak apakah udah bekerja atau masih sekolah? Koko pas itu lagi nyari kerja posisinya. Oh, Koko masih Iya. cari kerja. Iya. Berarti memang kondisinya belum bisa mensupport keuangan keluarga juga ya saat itu ya? Atau juga menyekolahkan Wilo ya saat itu ya? Jadi benar-benar Wilo itu bergantung sama papa mama aja nih saat itu ya? Dan kondisinya memang ya lagi COVID dan susah banget sampai akhirnya kamu pun untuk biaya sekolah pun orang tua cukup kepusingan saat itu ya. Nah, apa nih Wilo pintu yang Tuhan bukakan waktu di kota Cirebon? Yaitu pas itu Wilo baru masuk SMP nih aku. Baru masuk SMP di Cirebon kelas 8. Awalnya tuh Wilo ada pendaftaran organisasi OSIS. Nah, organisasi OSIS ini Wilo dari dulu tuh udah pengen banget nih coba join organisasi. Tapi posisinya Wilo tuh nggak punya pengalaman sedikit pun dulu. Baik di Surabaya, apalagi pas masuk itu, Wilo benar-benar 0-0 lah masalah organisasi gitu. Tapi dibukalah pendaftaran ketua OSIS. Dan Wilo pengen banget, Wilo pas itu punya kerinduan buat mimpin suatu organisasi. Wilo awalnya memang takut banget, gimana sih caranya, masa Wilo baru datang, baru masuk, tiba-tiba nyalon aja jadi ketua OSIS, kan kayaknya agak mustahil gitu ya. Cuman setelah Wilo cerita-cerita ke guru-guru di sekolah Wilo, ke teman-teman baru Wilo, ternyata mereka tuh support banget sama pilihan Wilo saat itu. Kayaknya kata mereka ya udah coba aja, calon aja dulu. Puji Tuhan banget, dan Wilo nggak nyangka banget anak yang baru pindah dari kota lain tiba-tiba pas itu jadi ketua OSIS. Mulai dari situ Wilo ngerasa Tuhan banyak bukakan jalan dan pintu-pintu bagi Wilo. Setelah itu mulailah Wilo juga
kan dibukakan pintunya oleh Tuhan dengan cara Willow dikenalin nih sama organisasi. Habis itu lomba-lomba. Willow yang dulunya lomba tuh cuman kayak setahun maksimal 3 kali deh, itu tuh sebulan bisa 2 kali lomba, 3 kali lomba. Dan lomba pertama Willow pun Tuhan sampai loloskan Willow ke tahap semifinal, dan Willow bersyukur banget. Setelah itu Willow makin punya keinginan besar nih buat tumbuh lebih lagi lewat lomba, lewat pelajaran. Dan Willow yang dulunya pas COVID tuh ya malas-malesan tuh kok belajarnya, akhirnya balik lagi pas udah di sini rajin belajar, mulai ngikutin pelajaran dengan fokus, konsen, dan nilai Willow puji Tuhan jadi baik pas itu juga. Nah dari situ pihak sekolah kayaknya puji Tuhan ngelihat potensi Willow, prestasi Willow, dan makanya pas saat Willow kelas 9 Tuhan kasih berkat yaitu beasiswa buat nerusin sekolah di situ juga. Dari sekolah berarti sekolah, beasiswanya dari sekolah ya. Iya. Karena pihak sekolah ngelihat prestasi kamu. Oke. Terus akhirnya sampai kelas 9 Willow masih rajin ikut lomba, masih tetap ikut organisasi, kepanitiaan gitu-gitu. Pas lulus Willow juga dapat beasiswa murid berprestasi, jadi buat ngelanjutin ke SMA Kristen Terang Bangsa juga dibiayai gitu. Ini tetap dari sekolah berarti Tetap ya dari beasiswanya sekolah, ya, iya. belum dari luar ya. Belum. Oke. Sampai saat ini setiap tahunnya puji Tuhan kasih terus lagi Willow. Dan di SMA ini juga Willow kembali lagi buat gabung ke panitiaan dan organisasi. Puji Tuhan pas kelas 11 Willow jadi ketua Dewan Ambalan, ketua pramuka gitu. Willow juga jadi lebih terbuka buat ikut organisasi eksternal, jadi nggak cuma yang di dalam sekolah tapi di luar sekolah juga. Willow ikut kayak lomba duta integritas, lomba cerdas cermat, dance, dan lain-lain gitu. Sampai yang terbaru ini puncaknya itu pas beberapa bulan lalu, bulan Agustus kemarin ini, Willow itu lagi banyak pergumulan masalah kuliah Willow. Willow bingung, Willow punya kerinduan untuk lanjutin pendidikan Willow sampai kuliah, sampai dapat gelar. Tapi Willow juga masih khawatir sama kondisi finansial keluarga Willow gitu. Willow bingung, apa Willow nggak usah kuliah aja ya, apa Willow kerja aja ya. Tapi Willow pengen banget rasanya ngerasain kuliah. Sampai suatu hari Willow lagi scrolling IG, ngeliat nih ada poster beasiswa. Tapi poster itu tuh bener-bener informasinya tuh menurut Willow sedikit banget, terbatas banget, kayak nggak dijelasin ini tuh boleh nggak buat daftar ke univ swasta atau enggak, atau hanya boleh univ negeri, dan nggak ada kontak personnya gitu kok. Jadi Willow galau, daftar nggak ya, ini beneran nggak sih? Sampai Willow nyoba hubungin call centernya. Kebetulan pas itu posternya dari JNT, jadi JNT Express itu. Willow sampai hubungin call center JNT. Pas Willow di sekolah, Willow kamar mandi, Willow call, ini bener nggak ya kak, informasinya kayak gini. Tapi karena itu mungkin dia call centernya khusus buat masalah paket gitu ya, jadi bahkan customer service-nya juga agak bingung gitu. Dan Willow sampai saat itu juga Willow nggak dikasih jawaban pasti ini sistematikanya kayak gimana untuk pendaftaran. Tapi ada websitenya, dan di situ lumayan lengkap sih, walau beberapa pertanyaan Willow belum terjawab. Tapi akhirnya Willow konsultasi sama beberapa guru Willow di sekolah. Willow minta tolong ke mereka buat siapin beberapa berkas, dikirimin beberapa berkas seperti rapot, terus surat keterangan dari sekolah, dan lain-lain. Pada akhirnya Willow memutuskan buat daftar. Willow daftarnya itu mepet banget sebelum mereka tutup formulirnya. Jadi pas itu malam hari, hampir jam 12 malam, posisinya jam 12 malam, pendaftarannya ditutup. Jadi Willow buru-buru ngetik, kirim. Dan udah setelah itu Willow lepas. Gak lama, sekitar 2 hari kemudian kayaknya ya, Willow dapat teks dari pihak yayasan sama JNT-nya. Mereka bilang kalau puji Tuhan Willow masuk 20 besar untuk calon penerima beasiswanya. Itu yang akan, dan dari 20 besar itu akan dipilih 10 orang nantinya.
Puji Tuhan, Willow senang, Willow kasih tahu ke mama papa, Willow minta doa dari mama papa. Habis itu Willow dapat jadwal wawancara buat milih 10 besarnya. Willow besoknya banget diwawancara, jadi malamnya Willow diumumin, besok paginya banget Willow diwawancara. Jadi Willow benar-benar gelagapan, waduh tiba-tiba banget gini, nyiapinnya gimana. Ya udah, Willow doa sambil Willow cari referensi apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang ada di wawancara beasiswa itu. Besoknya posisinya Willow di sekolah, jadi Willow mau nggak mau harus izin pelajaran buat ikut wawancara itu. Willow nggak bawa laptop, Willow nggak bawa apa-apa, HP Willow posisinya lemot banget, jadi nggak bisa download Zoom, jadi Willow pinjem laptop sekolah. Tapi, ada tapinya, laptop sekolah pas itu ternyata belum dicas. Posisinya sisa 15 menit lagi Willow harus siap-siap buat wawancara beasiswa itu. Willow kelimpungan, Willow naik turun, Willow cari guru, tapi posisinya karena itu jam pelajaran, gurunya masih sibuk semua pada ngajar. Sampai akhirnya Willow ketemu guru bahasa Indonesia Willow. Willow minta tolong dan Willow pinjam laptopnya, dan puji Tuhan dibolehin sama guru Willow. Nah, Willow sisa 10 menit banget itu baru nyiapin laptop, baru nyalain Zoom dan lain-lain. Pada akhirnya diwawancara, dan puji Tuhan wawancaranya lancar menurut Willow dan udah selesai. Setelah itu Willow nunggu, katanya akan diumumkan sekitar 2-3 hari lagi gitu. Tapi setelah 2-3 hari lewat, nggak ada pengumuman. Tapi Willow diem aja. Tapi ternyata ada yang nanya nih kandidat lainnya, kayak, ini kapan diumuminnya ya kak? Terus mereka memang infoin katanya akan ada keterlambatan pengumuman. Oke, Willow tunggu, dan gak nyangka besoknya atau 2 hari kemudian gitu, Willow dapat info Willow lolos. Nama Willow benar-benar nomor 1. Oh, nomor 1 ya? Iya, nomor 1. Dan disebutin namanya, sekolahnya gitu. Willow benar-benar shock, gak nyangka, gak expect. Willow masih, kalau diingat sampai sekarang, kadang Willow masih merinding gitu. Kok bisa ya, Tuhan ajaib banget, dengan nominal yang gak kecil sama sekali, dengan nominal yang besar untuk Willow bisa melanjutkan kuliah, Tuhan tetap kasih dan jalannya luar biasa banget gitu. Pas itu belum gongnya lagi nih kok. Masih ada beberapa hari kemudian di briefing nih sistem rewardingnya kayak gimana nanti. Jadi orang tuanya diundang semua untuk Zoom meeting, dijelasin kayak gimana. Awalnya mau ada awarding night itu lewat Zoom. Nah, tapi tiba-tiba mereka ubah rencana mereka. Awarding night-nya semua anak penerima beasiswanya mau dikumpulkan di bawah jalan-jalan ke Bali. Itu Willow posisinya di sekolah lagi jadi MC di acara 17 Agustusan. Pulang-pulang dikasih info sama mama kayak gitu. Terus Willow shock banget. Willow nggak pernah naik pesawat. Willow belum pernah ke Bali. Dikasih Tuhan semuanya. Tuhan kasih Willow coba naik pesawat, Tuhan kasih Willow jalan-jalan ke Bali, Tuhan kasih Willow teman-teman baru, dan Tuhan kasih Willow kesempatan buat kuliah. Itu luar biasa banget keajaiban Tuhan yang Willow rasa. Dan di situ Willow happy banget lah pokoknya. Willow senang, Willow bersyukur banget bisa dikasih hal sebesar itu sama Tuhan gitu. Oke. Jadi meskipun ini ya Willow ya, kalau memang kita kalau misalkan tarik mundur dari permasalahan COVID itu sampai berimbas kepada keuangan keluarga dan akhirnya kalian harus sampai ke Cirebon ya kan. Tapi ternyata memang maksudnya kita boleh ini ya saudara, bahwa kita memahami juga bahwa anak-anak Tuhan itu memang di saat ada sebuah kondisi sulit yang terjadi di dunia ini, kita memang tidak lepas, kita kena imbasnya juga. Tapi satu hal yang kita imani bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, itu Tuhan selalu memberikan perlindungan, pengcoveran gitu kan, selalu ada jalannya gitu tuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Wilona, meskipun memang Wilona dan keluarga kena imbas dari COVID dan harus pindah ke Cirebon, tapi ternyata apa yang tidak pernah terfikirkan, tidak pernah didengar oleh telinga dan timbul dalam hati dari Wilona sendiri, ternyata itu Tuhan yang siapkan dengan cara yang nggak masuk di akal ya. Betul, nggak masuk di akal. Berawal dari scroll Instagram, akhirnya kamu mendapatkan informasi dan informasinya juga sebenarnya terbatas gitu ya. Tapi akhirnya Wilona mengambil langkah dan sampai titik di mana Tuhan buka jalan, Wilona dapat
beasiswa untuk kuliah. Untuk kuliah. Untuk kuliah. Itu waktu proses beasiswa itu, Wilona, apakah ada pertanyaan-pertanyaan secara akademik yang dari pihak donatur kasih, kamu harus jawab pertanyaan, misalkan ada 100 pertanyaan. Oh, enggak. Oh, enggak? Kayak wawancara biasa aja, kayak kenapa kamu daftar beasiswa ini, apa background kamu, background keluarga, apa aja prestasi kamu, gitu-gitu sih. Ini benar-benar anugerah Tuhan. Iya, ya. anugerah Tuhan banget. Iya, sama sekali tidak pakai campur tangan kekuatan manusia. Bener. Beda kalau misalkan dari pihak CNT tadi ya. Iya. Dari pihak CNT-nya memberikan 100 pertanyaan Iya. tentang pengetahuan umum nih ya. Matematika, biologi, bahasa Inggris, dan kamu harus jawab. Nah, itu mungkin memang ada campur tangan manusia di situnya, kekuatan dari Wilonanya sendiri. Bener. Tapi ini benar-benar pure anugerah Tuhan. Tuhan, betul. Anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat Wilona. Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang semuanya. kerjakan. Terus abis itu apa lagi, Wilo? Oh ya, Willow juga kelupaan. Dulunya pas Willow itu masih di Surabaya, pas COVID Willow mandek gereja. Jadi Willow benar-benar hilang rasa pengen gereja, rasa pengen penyembahan, puji-pujian gitu, benar-benar hilang. Tapi benar-benar pas Willow pindah ke Cirebon ini pas kelas 8, ada teman nih yang langsung ngajak Willow, yuk gereja. Padahal posisinya lagi COVID. Tapi Willow iyain aja, dan sampai sekarang Willow masih stay di gereja itu, bahkan Willow pelayanan. Jadi Tuhan kasih Wilona komunitas untuk bertumbuh juga. Willow juga ngasih, selain bertumbuh akademik, tapi juga bertumbuh secara rohani gitu. Dan Willow bersyukur banget karena dari komunitas itu Willow juga ketemu orang-orang yang suportif, baik sekali, dan banyak ngebantu Willow buat bertumbuh secara iman gitu. Oke, jadi mungkin waktu di Surabaya, Wilona ini mendapatkan circle yang cukup bikin nyaman. Iya. Ya. Tapi di Cirebon, Tuhan berikan tidak hanya sekedar nyaman, tapi circle yang membangun. Iya, betul. Membangun iman, membangun karakter, ya kan? Dan itu saya rasa itu adalah sesuatu yang nilai plus ya. Iya. Dibandingkan apa yang kamu dapatkan waktu di Surabaya, gitu kan. Terus selanjutnya gimana? Apalagi nih yang mau Willow sampaikan? Willow. Untuk circle sekolah gimana, Willow? Untuk di Cirebon ini? Circle sekolah Willow luar biasa baik sekali. Mereka selain mereka suportif, baik banget, tapi mereka juga mau bertumbuh sama Willow. Circle Willona itu isinya yang sekarang anak-anak yang mau bertumbuh secara akademik, mau bertumbuh secara non-akademik juga. Jadi teman-teman Willow adalah teman-teman lomba Willow juga. Jadi kalau ada lomba cerdas cermat, ya Willow ikutinya bareng sahabat-sahabat Willow. Willow menang bareng teman-teman Willow. Semuanya kita bertumbuh bareng-bareng, kita proses bareng-bareng. Kalau kita kalah, ya udah kita kalah bareng-bareng juga, kita evaluasi bareng-bareng. Oke, saya pengen nanya satu nih, Willow. Oh ya. Tadi kan Willow sempat bilang bahwa waktu di Cirebon ini ada teman yang ngajakin untuk ibadah ya, gitu kan. Di saat kondisi kamu sebenarnya udah nggak on fire tuh untuk ibadah lagi, ya kan? Karena mungkin imbas dari kejadian di Surabaya juga kan. Nah, setelah Willow akhirnya memutuskan untuk mau beribadah lagi, itu sebelum dapat beasiswa? Iya, belum dapat apa-apa. Beasiswa dari sekolah? Belum. Oke. Berarti kita di sini bisa simpulkan bahwa langkah awal sebelum Willow mengalami mujizat adalah Willow mau bertindak, mau melangkah untuk kembali ke Tuhan. Betul. Gitu. Ya, karena tadi saya penasaran sih, ini jangan-jangan Willow rajin ibadah, apakah setelah dapat beasiswa gitu kan? Karena seringkali orang seperti itu kan, Tuhan, saya mau rajin ibadah, yang penting Tuhan kasih beasiswa dulu sama saya, yang penting Tuhan jawab dulu doa saya. Seringkali ya ada orang-orang yang mungkin seperti itu. Tapi di sini saudara kita bisa belajar dari Wilona bahwa Wilona boleh kembali melangkah mendekat kepada Tuhan bahkan sebelum dia melihat apa-apa. Iya. Gitu ya Willow ya. Benar-benar posisinya ya udah Willow pengen ikut karena Willow pengen ikut aja. Willow belum dapat apa-apa, tapi Tuhan pelayanan kita sekecil apapun ya guys, itu Tuhan lihat, Tuhan catat, dan Tuhan berikan kita lebih berkali-kali lipat daripada itu. Oke. Lanjut lagi Willow, apa nih yang mau disampaikan? Jadi setelah semua kejadian ini, saat Willow kilas balik ke semua kejadian yang Willow alami, Willow tuh jadi sadar nih bahwa kepindahan Wilona ke Cirebon tuh bukan akhir nih dari cerita Willow. Walau Willow awalnya mikir kayak,
Willow pintunya ditutup, Willow semuanya diambil sama Tuhan. Tapi ternyata itu awal dari sebuah bab baru, bab yang lebih luar biasa, lebih keren, lebih dari apa yang kita pikirkan pokoknya, yang Tuhan berikan buat Willow. Bab yang ngebawa Willow jadi pribadi yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih dekat dengan Tuhan tentunya. Willow jadi belajar ketika Tuhan ngizinin sesuatu buat terjadi ke kita, Tuhan mengizinkan sebuah pintu dalam hidup kita tertutup, itu bukan karena Tuhan mau memberhentikan langkah kita, tapi karena Tuhan tuh mau bawa kita ke jalannya Dia yang jauh lebih baik. Ya. Gitu. Ada lagi Willow? Buat pendengar, buat siapa aja yang lagi melewati masa sulit, masa yang membingungkan, masa beradaptasi yang baru, masa yang nggak nyaman atau perubahan besar ataupun kecil, Willow mau ngingetin kalau Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita jalan sendirian pokoknya guys. Walaupun kita nggak lihat jalannya, kita nggak bisa lihat jalan Tuhan, kita buta sama arah ke depannya, tapi percaya kalau Tuhan tuh udah pasti siapkan kita langkah berikutnya yang luar biasa. Kalau Tuhan udah pimpin kita dari satu perubahan ke perubahan lain, kita harus percaya kalau Tuhan juga sanggup untuk tuntun kita menuju pintu yang sudah Dia sediakan. Amin. Thank you Willow udah Thank you berbagi juga, nih siang hari Corinto. ini buat kita semua, saudara-saudara pendengar, baik pendengar Suara Gerasi FM atau juga Anda semua yang baru menyaksikan podcast This Is My Story. Kita boleh sama-sama belajar dari kisahnya Wilona, saudara, di mana tangan Tuhan itu senantiasa menuntun langkah kehidupan kita. Jadi apalagi ini buat anak-anak muda nih yang seusia Willow ya. Jangan sampai langkah kalian berhenti di saat mungkin terjadi sesuatu yang secara jasmani itu dirasa, wah ini kayaknya kelar nih hidup gue nih. Kayaknya keluarga gue kayaknya udah selesai nih gitu kan. Kita anak-anak Tuhan pantang berkata seperti itu. Betul. Bener ya Willow ya? Betul banget. Jadi pastikan tetap percaya, teguh kepada Tuhan, beriman bahwa setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan. Amin. Oke, thank you banget Willow udah Thank you, berbagi. Ko. Nanti mungkin di next episode ada juga mungkin yang akan Willow sampaikan ya nanti, karena ini belum kelar nih. Oh, oke. Ini belum selesai ya. Belum selesai. Perjalanan Willow belum selesai. Betul. Karena nanti setelah mungkin selesai lulus sekolah, habis itu kuliah, ya kan? Di dunia perkuliahan juga nanti akan ada sesuatu yang baru lagi. Di komunitas yang baru, di kota yang baru, Willow ada pengalaman yang baru lagi. Nah, nanti Willow bisa bagikan nih di podcast This Is My Story gitu ya. Oke, thank you Willow. Thank you, Kita ketemu lagi nanti kapan-kapan ya. Siap. Thank you juga buat saudara-saudara semua yang sudah menyaksikan podcast ini. Buat Anda yang merasa diberkati dengan apa yang sudah dibagikan oleh Wilona Ivania, Anda bisa like video ini, bisa share juga ke teman-teman, ke keluarga, kerabat, siapapun. Betul. Supaya semakin banyak orang dikuatkan lewat kesaksian Wilona. Thank you buat semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya dari podcast This Is My Story.